Mana kan dapatnya? Untung kaya. Liatin dong. Teman-teman, nih uangnya. Oh, uang tiketnya. Tiketnya. Jadi mau kemana? Mau lihat. Jadi di sini ada dua gedung. Yang satu gedung satu itu artefaknya lebih banyak yang asli. Terus yang gedung dua itu replika semua. Di gedung dua itu semua ada di gedung satu. Jadi lebih banyak yang di gedung satu. Mendingan kita cus ke gedung satu. Tiket masuk untuk masuk ke gedung satu itu 30.000 untuk orang dewasa, dan umur 3 sampai 12 tahun itu 20.000. Kalau untuk masuk ke gedung 2 itu dewasa 20.000, anak-anak berapa ya tadi? Nggak disiplin. Kalau anak-anaknya tadi berapa lupa? Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah bisa datang berziarah untuk melihat aksar-aksar artefak peninggalan sejarah Islam, khususnya ada peninggalan-peninggalan yang bentuk relief. Menurut penelitian diduga kuat merupakan peninggalan yang mulia Nabi Muhammad SAW, peninggalan para sahabat radhiyallahu anhu, dan peninggalan orang-orang saleh terlebih dahulu. Ada kurang lebih 100 item yang bisa kita lihat selama berkeliling di sini, baik di gedung galeri 1 di sebelah kiri kami maupun di sebelah di gedung 2 di sebelah kanan. Kita pun terdapat 2 tiket warna pink hanya untuk di gedung 1 saja, gedung warna hijau di gedung galeri 2. Selamat berkeliling, diperbolehkan untuk mengambil dokumentasi baik foto maupun video, dipersilakan. Terkecuali di suatu ruangan khusus di ruangan tersebut semua pengunjung tidak diperbolehkan mengambil dokumentasi baik foto maupun video. Mudah-mudahan setelah kita melihat aksar-aksar tersebut menambah mahabbah kita, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, menambah semangat kita dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat mendapat syafaat dari yang mulia Nabi Muhammad SAW. Mari silahkan. Goje ini hadiah dari pedagang negeri Cina yang berdagang sampai ke negeri Arab. Goje ini lalu Rasulullah SAW diberikan kepada putri beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dan beliau gunakan untuk mewadai air susu yang keseharian beliau minum. Nah, susunya susu kambing yang ada pada waktu itu. Goje ini dipakai lagi sampai ke Sayyidina Hasan Husain radhiyallahu anhu, sampai 3 generasi. Usianya kurang lebih 1400 tahun. Apakah ini asli? Ya, diduga kuat asli menurut penelitian beliau. Dan yang ini sebuah kendi yang diduga kuat milik Nabi Muhammad SAW yang terbuat dari tanah liat. Nah, kendi ini mempunyai khasiat bisa menetralisir racun dan anti basi. Kendi ini Rasulullah SAW gunakan untuk minum air zam-zam. Cara ngisi airnya dicelupkan ke airnya karena hanya punya 1 lubang. Dari atas nggak ada lubang, cuma ada 1 lubang. Nah, itu lubangnya. Yang ini wadah bekas untuk menyimpan obat-obatan. Wadah ini diduga kuat milik Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, pemberian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Terbuat dari tembaga. Rasulullah SAW mencontohkan para umatnya ketika sakit tidak cukup berdoa saja, tapi juga ikhtiar untuk minum obat-obatan. Busur panah yang diduga milik baginda Nabi Muhammad SAW
yang beliau pinjamkan ke sahabat Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu. Busur panah ini digunakan untuk mengomando pasukan perang. Digunakan sampai 3 kali peperangan. Anak panah terbuat dari kayu, dengan ujungnya terbuat dari besi, talinya dari kulit. Untuk busur panah sendiri belum diketahui dari apa karena sudah terbungkus dengan kain. Selanjutnya yakni sebilah pedang yang diduga milik sahabat Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau ini panglima perang yang dijuluki Saifullah atau pedang Allah. Sayyidina Khalid bin Walid ini menurut riwayat memiliki koleksi pedang kurang lebih 200 bilah pedang. Ini salah satunya yang beratnya 5,5 kilo. Ya, ini sebilah pedang yang diduga milik sahabat Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ini pedang pemilihan dari ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jenis pedang perang kedua sisinya tajam. Pedang ini mempunyai berat 1,2 kg. Kemudian ini sorban yang diduga kuat milik sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bagian tengahnya ini topi besi baja yang beratnya 650 gram. Salah satu tongkat kesayangan Nabi Muhammad yang beliau beri nama Al-Sajjah. Terbuat dari kayu lus putih. Panjangnya 1 meter 25 cm. Rasulullah SAW bersabda ke umatnya yang umur 40 tahun ke atas untuk senantiasa memakai tongkat karena sunnah pakai tongkat. Meskipun tidak sakit, dianjurkan untuk pakai tongkat. Pakai tongkat nggak harus sakit, nggak harus tua renta. Helaian benang atau potongan kain sorban yang warna hitam putih di dalam botol kaca ini, sorbannya Rasulullah SAW. Sorban yang dipotong-potong untuk dibagi-bagi pada para sahabat untuk kenang-kenangan. Ini sertifikat yang mengeluarkan Museum Joko Tingkir yang asli dari Arab Saudi disimpan. Yang ditampilkan sertifikat yang dikeluarkan oleh museum ini. Jadi ini saya mereka ulang apa yang disampaikan oleh pemandu karena postingan sebelumnya itu terdapat kayak murotal, jadi terkena copyright. Unta yang tasbih ini terbuat dari tulang unta. Untanya Rasulullah SAW, unta yang sudah lama mati, tinggal tulang belulang atau kayak fosil seperti itu, berjumlah 39. Tujuannya dibuat tasbih ini untuk mengenang mana Rasulullah serta untanya. Ini batu potongan pondasi Ka'bah. Batu ini diambil seseorang saat ada renovasi pembangunan Ka'bah. Waktu itu Ka'bah banyak mengalami renovasi sebelum
zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya roboh karena banjir, terus dibangun lagi. Terus dibangun, ada orang yang mengambilnya. Jadi ini batu sebelum Kanjeng Nabi lahir. Diambil dari antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Makam Ibrahim, tiruan yang ada di samping Ka'bah. Batu tempat berpijak Nabi Ibrahim saat membuat Ka'bah. Gambaran dari batunya seperti ini. Di tengah terdapat gambaran bekas tapak Nabi Ibrahim. Aslinya lebih besar karena ini replika, jadi lebih kecil. Replika pintu Ka'bah. Kurang lebih seperti ini pintu Ka'bah. Yang di Ka'bah terbuat dari emas dan yang ini kuningan biasa. Yang di atas ini adalah talang air, talang emas, replika talang emas. Fungsinya untuk mengalirkan air hujan karena di bagian atas Ka'bah ini cekung. Di dalamnya seperti kamar, ada tiangnya 3, kayak ruangan dengan tiang 3 di dalam Ka'bah. Dan ini hiasan dinding Ka'bah, ini tahun 2018 dibikinnya. Replika ini impor dari Arab Saudi, jadi diproduksi dari Arab Saudi. Sebelah sini juga ada hiasan dari Ka'bah, ini tahun 2016 dua-duanya. Yang ini bacanya Alhamdulillahirabbil alamin, yang sebelah sana surat Al-Ikhlas. Suratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surat yang dikirim oleh Raja Heraklius ke Kekaisaran Romawi, mengajak mereka untuk masuk Islam. Ini replikanya, tulisannya seperti ini. Masih gundulan, tidak ada harokat, tidak ada titik juga. Nah, ini yang di sertifikat ini yang bisa dibaca beserta artinya. Surat yang asli berada di Muslim Yordania. Beras yang terdapat surah Al-Ikhlas lengkap dari awal sampai akhir. Nah, lihatnya dari kaca pembesar ini. Berasnya berada di dalam cairan warna kuning itu, cara pengawetannya. Beras dari Irian, usia 100 tahun. Berasnya agak besar. Nah, ini bagian penutup pintu Ka'bah tahun 2004. Nah, yang kecil replika zaman Turki Utsmani. Zaman Turki Utsmani, pintu Ka'bah bentuknya seperti itu, yang kecil.
Nah, yang gede yang 2004 sampai sekarang modelnya seperti itu. Di Masjidil Haram Mokkah tahun 2013 karpetnya menggunakan ini, dan karpetnya ini dilelang dulu. Karpet di Masjidil Haram tahun 2013. Yang ini potongan kain kiswa bagian dalam Ka'bah. Bagian dalam ada kain kiswanya juga. Ini keterangannya setelah tahun 1949 warnanya hijau. Sebelum tahun ini warnanya merah. Yang ini kiswah penutup makam Rasulullah SAW yang berwarna merah. Yang ini karpet soft salat Masjid Nabawi Madinah tahun 2019. Yang barusan Mekah, yang ini Madinah. Dan ini asli dari sana, dapat dari lelang. Yang ini juga dari Masjid Nabawi Madinah tahun 2012, warnanya merah. Nah, yang di bawah ini gambir Masjid Nabawi yang dicontohkan warnanya merah. Yang ini sorban Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i panjangnya kurang lebih 5 meter. Sorban Al-Imam Syafi'i panjangnya kurang lebih 5 meter. Yang ini ada 2 tongkat, yang atas ini yang tongkat yang diduga milik Al-Imam Ghazali, didapat dari orang-orang sebelum beliau, sanadnya sampai ke Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dan yang bawah ini tongkatnya Haji Siddiq. Haji Siddiq ini pendiri Pondok Al-Fatah Temboro. Nah, ini Karim Mahmud. Tongkat zaman penjajahan Belanda, ada mata pisaunya. Ya, ini sebuah batu yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Fil, tarmihim bihijaratin min sijil. Batu sijil yang dibawa oleh burung ababil untuk melempari pasukan gajah saat itu yang mau menyerang Ka'bah. Batu yang diambil dari neraka. Ruangan yang diberi nama Raudhah. Ruangan khusus, di dalamnya masih ada barang-barang yang diduga kuat milik baginda Nabi Muhammad SAW. Barang-barang yang langsung berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama nanti ada rambut putri beliau Sayyidah Fatimah. Khusus rambut ini yang boleh melihat cuma kaum wanita dan para habaib, karena rambut wanita aurat. Yang boleh melihat hanya saudara-saudara atau keturunan Nabi Muhammad. Dan ada jubahnya Fatimah radhiyallahu anha, dan ini merupakan jubah lapis paling luar.
wanita biasa pakai 3 lapis kain. Yang ini beliau pakai sebagai lapis paling luar. Kalau mungkin sekarang itu jas atau jaket. Lanjut lagi, ada rambut kepala dan rambut janggut baginda Nabi Muhammad SAW. Rambut kepala ada yang besar, ada yang kecil karena beda ahli waris yang menyimpannya. Lanjut lagi, ada ekstra keringat baginda Nabi Muhammad SAW yang diambil di tempat tidur beliau yang beralaskan pelepah kurma. Karena tanah Arab begitu panas, beliau sampai berkeringat banyak sekali. Lanjut lagi, ada darah bekam beliau yang sudah tercampur dengan tanah, diwajahi botol kecil. Lanjut lagi, ada kayu siwak beliau, kayunya kecil-kecil. Lanjut lagi, ada tanah makam beliau yang diambil seseorang sewaktu ada renovasi atau perbaikan makam baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya lagi, ada sendal beliau atau terompah yang terbuat dari kulit unta. Selanjutnya ada bekas tapak kaki kanan beliau yang bekas di tanah saat beliau menginjakkan kaki beliau di negeri Yaman. Bekas kaki ini diambil seseorang terus diawetkan. Yang terakhir ada rambut Syekh Abdul Qadir Jilani. Nanti di dalam disarankan membaca banyak doa, sholawat, zikir. Semoga dengan sholawat kita nanti kelak dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW dan masuk membaca salam. Assalamualaikum ya Rasulullah 3 kali dan melangkah kaki kanan dulu. Khusus di dalam ruangan sini tidak diperkenankan mengambil dokumentasi berupa foto atau video demi menjaga adab kita.